MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, kembali lagi bersama saya Ilham Pradipta di MMC Hospital Podcast. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang orang-orang yang memiliki penyakit radang sendi atau mungkin pengapuran sendi yang biasanya itu dialami oleh orang-orang tua kita. Tapi nggak tahu juga ya, apakah anak-anak muda juga akan mengalami? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang kita datangkan khusus di tengah kesibukan beliau. Sudah ada Dr. Rio. Selamat pagi Dr. Rio. Selamat pagi. Dr. Rio, spesialis ortopedi tulang belakang. Tulang belakang. Gitu. Ya. Nah, kita mau ngomongin masalah pengapuran sendi nih, Dok. Artritis ya, apa istilahnya tuh? Istilahnya osteoartritis ya. Osteoartritis. Itu terjadi di usia berapa aja, Dok, biasanya, Dok? Nah, kalau secara umum osteoartritis itu bisa terjadi di rentang usia 40 tahun ke atas ya. Oke. 40 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian trauma atau mungkin dari lahir strukturnya sudah varus gitu ya. Varus itu maksudnya bengkok gitu. Nah, itu bisa terjadi lebih cepat. Umumnya pengapuran sendi itu terjadi karena apa? Nah, ada 3 faktor ya untuk pengapuran sendi ini. Tapi ini kan kita bicara medis ya, jadi nggak apa-apa ya, kita dari usia, itu pasti ya. Yang kedua, jenis kelamin, kebanyakan itu pasti perempuan. Kemudian yang ketiga, berat badan, yang tidak ideal ya, jadi misalnya BMI-nya di atas 30 gitu, nah itu dia berisiko. Saya udah gede ya. Oke, jadi ada 3 faktor untuk yang menjadi penyebab pengapuran sendi itu. Itu bukan penyebab sih ya, namanya faktor risiko. Faktor risiko. Faktor risiko, betul. Itu berpengaruh juga nggak sama lifestyle, apa yang dimakan, jarang olahraga, ada faktor pengapuran sendi itu, Dok? Ada, jadi kebanyakan kita hidup itu sekarang kan sudah sangat sedentary ya. Sedentary itu dalam artian pesan makanan tinggal pakai Gojek, kemudian bekerja terus dari pagi sampai malam, tapi tidak ada disempatkan waktu untuk olahraga. Nah, itu juga sih yang mendukung osteoartritis ini bisa terjadi usianya semakin lebih awal. Nah, kan tadi faktor yang ini terutama yang nomor 3 ya, berat badan. Dan sebenarnya sendi itu dibutuhkan untuk selalu digerakkan. Baik itu sendi tulang belakang, sendi lutut ya, sendi apa saja kalau dia tidak digunakan itu dia akan kaku. Kalau kaku, si tulang rawannya itu tidak mendapatkan nutrisi ya. Jadi sendi itu ada tulang rawannya kan. Nah, itu tidak mendapatkan nutrisi, dia kaku, sudah lama-lama dia jadi osteoartritis. Oke, jadi dalam tanda kutip ya, kalau kendaraan atau teknologi itu olinya itu dinutrisi. Ya. Persendian ini nih. Ya. Jadi kalau mau, tapi dia harus diasup sama makanan-makanan bergizi yang memiliki nutrisi tinggi yang pengaruh ke persendian ini, Dok, ke tulang belakang ini. Ya, tentu sih. Ya itu kalau sekarang kita kolagen ya, tapi protein juga tetap pegang peran utama ya. Kalau dibunyi-bunyiin gitu? Itu penelitiannya sih ada orang yang meneliti itu untuk tangan itu sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh, cuman kita sih nggak terlalu menyarankan ya. Oke. Ya. Terus karena saya juga mikir ini kan paling sering dipakai itu kan kaki buat jalan dan lain sebagainya, tiap hari lah pasti jalan. Betul. Ketika melakukan persendian itu berarti bagian ini yang lebih sering atau lebih mudah untuk terkena radang pengapuran sendi itu. Sebenarnya kalau semakin banyak digerakkan itu semakin bagus. Tapi kalau dia berat badannya tidak bagus itu bisa memperparah. I see. Gitu. Jadi kalau bergerak tidak asal bergerak ya. Dia misalnya lutut aja ya. Dia butuh otot-otot yang mendukung supaya gerakannya itu smooth gitu ya. Kalau dia ototnya letoy dipaksa buat lari, geraknya jadi nggak smooth, jadi goyang dia. Tulang belakang juga dipaksakan untuk gerakan ngambil barang, tapi ototnya belum kuat, ototnya nggak kuat, nggak pernah dilatih, core muscle-nya nggak pernah dibentuk. Yang jadi korban sendi-sendi tulang belakang yang diskusnya itu jadi korban. Makanya ada istilah kayak LBP, HNP itu ya, Dok ya. Saya kemarin baru ngerasain sini. Oh gitu. Tapi di terapi. Tapi belum tentu ya. Jadi sebenarnya 80% low back pain itu sebenarnya adalah otot. Bukan di saraf. Bukan. Belum tentu ya. 80% penyebabnya bukan di tulang juga, muscle. tapi di jadi mungkin karena kurang peregangan, salah ngambil barang. Ototnya lemah sih. Ototnya lemah. Iya. Kalau ototnya lemah pasti gampang cedera. Penguatannya dengan sering olahraga dan sering digerakkan. Ya, penguatan core muscle ya. Oke. Nah, kalau udah mengalami atau terkena pengapuran sendi tadi atau radang sendi tadi, pengobatannya itu apa aja, Dok? Langkah-langkah yang harus dilakukan nih?
Nah, langkah-langkahnya sih tentu dari yang paling sederhana dulu adalah modifikasi gaya hidup ya. Berat badan diturunkan, otot dikuatkan. Tapi kalau penguatan otot itu kan berarti dia butuh olahraga ya. Kalau sendinya udah nggak bagus ya berarti nggak bisa lagi. Kemudian yang kedua, obat-obatan, ya. Kemudian injeksi, ya. Kemudian yang paling akhir kalau sudah rusak berat, nah itu dilakukan tindakan operasi. Oke. Operasi itu dalam arti penggantian. Penggantian sendi bisa. Pakai yang besi itu, Dok. Iya, Saya sebenarnya suka lihat pakai besi itu. itu sebenarnya bukan diganti sih ya lututnya per se ya. Sebenarnya kalau yang diganti lutut itu kalau lututnya ada tumor yang besar gitu, terus tumornya kita buang, nah lututnya kita ganti engselnya. Tapi yang dilakukan yang sekarang ini kayak artroplasti itu sebenarnya cuma kayak dilapisin aja. Lapisannya besi. Lapisinya besi sama polietilen ya. Oh, oke. Saya kemarin suka kalau ngeliatin kan suka ngeliatin itu ya konten-konten yang kayak gitu. Ini beneran besi nih di sini. Dilapisin. Dilapisin Harus besi. ada backing ya, karena kan tulangnya kalau udah nggak ada tulang rawan dia keropos ya. Oh, nanti Jadi ada pelicinnya dia itu backingnya. oli enggak dong? Dari kita sendiri betul. Oh, dari dalam tubuh Masih ada di sini tuh masih ada. Sisa. tapi bukan oli mesin kan? bukan. Karena dia bukan. besi gitu. Enggak ya? Iya. Ini gimana ceritanya ketika ketemu tulang besi gitu? Iya. Oh, oke. Gitu. Nah, terus yang gimana? yang injeksi itu gimana, Dok? Nah, injeksi itu biasanya injeksi hyaluronic acid itu. Oh, Bisa ya yang konvensional itu dulu hyaluronic acid gitu. Nah, memang kalau dalam sekarang ini perkembangan teknologi teknologi biologi ya, biologi molekuler itu kita menggunakan stem cell. Ini yang mau kita bawa nih pembahasan hari ini tuh terapi stem cell. Nah, ini maksudnya gimana, Dok? Terapi stem cell tuh untuk pengapuran sendi itu seperti apa? Nah, jadi kita kan selama ini perkembangan teknologi di bidang ortopedi itu ya, baik tulang belakang maupun tulang lutut, tulang panggul itu kan, Persendian kita mengganti secara mekanik ya. Oke. Ya kan, kalau sendinya rusak kita ganti secara mekanik. Kita sendinya tulang belakang rusak kita ganti sendinya juga gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kerusakannya memang belum terlalu berat? Kemudian apakah masih bisa ditunda gitu operasinya? Ya kan, di delay gitu. Nah, itu bisa bridgingnya menggunakan stem cell ini. Jadi dia menjembatani antara yang belum bisa dilakukan operasi. Jadi nggak perlu operasi, nggak perlu diganti, tapi masih bisa diperbaiki atau dipertahankan. Dipertahankan. Tapi kecuali kalau itu ya sudah berat sekali, misalnya osteoartritis grade 3 sampai 4, terus kemudian degenerative disc-nya itu sudah sudah mepet banget gitu ya, itu memang nggak mau harus ada tindakan surgery ya. Makanya kita sebut stem cell ini bridging ya. Bridging gitu. Jadi kayak mitigasi resiko penggantian organ bahasanya. Tapi stem cell ini apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Nah, jadi kita kan kalau sel itu kan ada tahap-tahapnya dan ada spesialisasinya ya. Nah, ini dia tuh belum punya spesialis nih. Dia masih umum, generalis. Gitu, masih general. Oke. Cuman yang kita masukkan sih biasanya yang mesenkimal ya. Jadi ke potensi macam-macam ya. Ada yang ultra poten, ini masuk yang multipoten ya. Oke. Gitu. Jadi kalau yang ultra poten itu nanti bisa jadi cancer kan. Nah, itu kita udah pisahkan dulu nih. Jadi dia jadi mesenchymal stem cell ini biasanya dari stem cell tuh apa? Diambil dari bone marrow, jaringan adipose ya, sama saya lupa satu lagi dari darah sih. Peripheral. Peripheral ya, itu. Jadi, tapi yang kita banyak pakai itu adalah yang dari bone marrow ya, bone marrow stem cell. Bone marrow itu sum-sum tulang. Ya, betul. Itu yang dari ini ya, belakang berarti ya, yang disuntik terus diambil. Pelvis, gitu. Berarti nanti setiap orang saya katakan misalnya, mudah-mudahan sih nggak sampai kena ya. Pengapuran sendi, tulang belakang. Ketika mau menggunakan stem cell tuh stem cell saya sendiri yang dipakai. Sekarang ini kan sudah ada banyak laboratorium ya yang menghasilkan stem cell ini. Biasanya kita ngambil donor stem cell dari orang yang sehat untuk dimasukkan. Sebentar, donor dari orang yang berarti kayak donor darah gitu, Dok? Jadi dia cuma diambil stem cell-nya aja terus dibiakan aja tuh di laboratorium. Stem cell tuh bisa dibiakan. Bisa di laboratorium. Jadi ada peternak baru. Iya. Bukan petani. Teknologinya sih sudah sampai ke situ ya, diambil. Gitu. Canggih banget. Jadi terus pasti kekhawatirannya kan wah ini nanti saya alergi dong. Nah, itu maksudnya kalau emang ini dari orang lain kan. Jadi di laboratorium itu sudah jadi gini, dasarnya adalah kenapa kita menolak sesuatu itu ada sesuatu yang di kulitnya.
kulitnya itu protein MHC1, MHC2. Oke. Nah itu sama si lab itu sudah dibuang, diminimalisir lah. Oke. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di film Harry Potter tuh yang Invisibility Cloak tuh. Nah, Iya, jadi iya. dia masuk si pertahanan tubuh kita, polisi tubuh kita tuh nggak mengenali dia, dia mengerjakan tugasnya, kemudian dia pergi. Udah, gitu. Jadi kayak katalis gitu ya. Tapi dia ikut dalam proses itu nggak? Dia kayak tukang servis AC sih sebenarnya sih. Nah, jadi kan kalau kita kembali ke proses osteoartritis itu dia proses peradangan ya. Iya. Jadi environment di lututnya itu dia nggak kondusif, dia toksik gitu. Nah karena dia toksik, ini si tukang servisnya sih datang, dia memperbaiki AC-nya tuh, mengeluarkan zat-zat dari sistem sel itu, mengeluarkan zat, ada sekretom, eksosom, lisosom, kemudian banyak sih yang dikeluarkan. Dia memodulasi sistem yang toksik di lingkungan itu sehingga kerusakan di sendi itu bisa dinetralisir. Oh, jadi ada banyak sel tadi ya dok ya. Terus salah satu tadi sekretom. Nah, jadi cara kerjanya stem cell itu kan seperti tukang yang ada di dalam tubuh. organ itu gitu ya. Nah, dia mengeluarkan sebagai imunomodulator, dia mengeluarkan zat-zat yang membuat environment-nya itu jadi less toxic ya. Salah satunya adalah sekretom itu yang diteliti. Jadi dia menurunkan inflamasi di organ itu gitu. Sehingga kan jadi osteoartritis itu patofisiologinya adalah peradangan yang terjadi terus-menerus. Oke. Ya, makanya dulu ada injeksi steroid, tapi ada nggak boleh sering-sering, ada efeknya. Nah ini sekretom ini kita masukin aja tuh kayak pabrik obatnya, kita taruh di situ. Stem cell-nya dia mengeluarkan salah satunya adalah sekretom itu. Oke, kalau sekretomnya itu sendiri, dia sel juga? Bukan. Oke. Dia metabolitnya yang dikeluarkan oleh stem cell itu. Oh, dia kandungan yang ada di stem cell? Ya, jadi si stem cell itu dia mengeluarkan banyak zat, salah satunya sekretom itu. Oke. Makanya ini kan sekretom yang dikeluarkan sama dia. Kayak sel darah merah, ada yang, kalau nggak salah sekarang donor darah itu ada 2 tipe ya? Yang diambil cuman trombositnya doang atau apanya gitu, terus ada donor darah semua gitu. Bukan sih, itu kan darah dibagi-bagi ya bentuknya. Kali ini nggak, dia memang benar-benar memproduksi. Nah, si stem cell itu kalau dia hidup ya, nah dia akan memproduksi zat-zat yang bisa mengurangi peradangan di lingkungan yang kita masukkan itu. Spesifik berarti? Ya, misalnya di area itu. Mengurangi IL-6, IL-1, itu zatnya itu dikeluarkan. Biasanya dia keluarin racun, kita ngeluarin antidotnya gitu lah. Gitu, si sekretomnya itu. Oke. Nah, untuk terapi stem cell sendiri ini tuh injeksi, obat minum, apa gimana sih dok ini dok? Ya. Apa dioperasi gitu? Jadi kalau di tulang belakang ya, itu kita masukkan ke dalam diskusnya berupa suntikan gitu ya. Injeksi? Ya, disuntikan. Misalnya sih berkisar antara 10 sampai 40 juta sel kita masukkan. 10 sampai 40 juta sel. Dia nggak bisa diinfus gitu ya? Nggak bisa. Memang harus di tempatnya. Kita masuknya ke organ itu. Kita berusaha menghindari sebanyak mungkin penolakan dari tubuh ya. Jadi kalau kita langsung masukkan ke organnya itu kan langsung ke sasarannya gitu. Jadi ibaratnya kita nggak melewati yang lain-lain, udah dia langsung masuk ke situ aja. Misalnya ke diskus tulang belakang ya ke situ, ke lutut ya langsung ke lutut. Nah kalau misalnya dia ini pengapuran sendi, tapi dia tidak melakukan berbagai macam tindakan medis, cukup minum obat aja, obat peredam nyeri, apa sih namanya? Ya, anti nyeri. Ya, nah itu boleh apa enggak dok? Nah sebenarnya pada tahap awal sih kalau dengan obat nyeri itu baik sih boleh ya. Tapi kalau keterusan kan kita tahu efek samping obat nyeri itu adalah iritasi lambung ya. Nah dia selesai masalah lututnya, dia berobat ke dokter yang lain lagi nanti untuk masalah lambungnya. Nah itu bisa macam-macam tuh, gastritis tuh kan ya, nanti bisa diendoskopi juga tuh kalau dia kebanyakan minum obat. Apalagi sekarang ini ada juga tren pasien minum obat yang yang keras ya, seperti steroid oral gitu. Nah itu bahaya sekali tuh. Itu saya rasa itu harus disampaikan ya, bahwa obat steroid itu harus diberikan oleh dokter dalam jangka waktu tertentu, dalam dosis tertentu gitu. Tidak bisa terus-menerus. Terus menerus, itu banyak sindrom yang terjadi, banyak pasien tuh seperti itu. Nah kalau minum obat sendiri gitu aja tuh. Kalau terapi stem cell tadi atau terapi sel gitu ya, berarti terapi sel ada 2 ya, stem cell sama sekretom, atau sekretom itu bagian dari stem cell?
Sekretum itu yang dikeluarkan Oh, ini kalau stem cell. Berarti terapi stem cell tuh sekretum yang dipakai. Iya. Oke, berarti kalau terapi stem cell ini kan tadi kalau saya dengar penjelasan dokter kan disuntik itu kan kayaknya sakit ya. Ya pasti Takut gitu jadinya gitu. tergantung organnya sih. Kalau Oh. emang organnya cukup dalam dan pasiennya nggak tahan sakit ya pasti kita bius. Supaya dia Boleh nggak sakit. dibius. Boleh, Itu berat nggak masuk ke operasi masalah. besar, Dok. Ya kecil ya sebenarnya. Kecil. Karena cuma karena dia Lokal ya? takut disuntik aja. Iya, Dibius ya iya, nggak iya. apa-apa. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Bius lokal juga bisa. Tapi Bisa. kalau pasiennya nggak mau, bisa ditidurin juga bisa. Paling tidurnya cuma 5 menit kan, prosedurnya cuma singkat banget tuh nyuntik tuh. Di 15 area menit paling. tertentu. Di area. Oke. Apalagi kalau lutut, kayaknya kalau lutut cuma bius lokal aja cukup tuh. Masa suntik lutut pasien tidurnya juga nggak ini ya. Nah. Kalau untuk tulang belakang memang dia harus posisi tengkurap, mungkin pasiennya nggak nyaman. Iya. Terus kita suntik boleh lah dia Dibius gitu. Tapi ada juga sih pasien-pasien yang tahan gitu. Kita suntik. biusnya bius lokal kita ada. Tapi kita tentu persiapan ya. Kalau misalnya, aduh dok saya nggak mau deh gitu. Takut gitu ya udah dibius aja. Iya, berarti ini adalah pilihan buat orang-orang yang kayaknya saya takut kayak tindakan-tindakan seperti ini minum obat aja ternyata nggak seserem itu. Iya. Metro Friends. Jadi misalnya di rumah nih orang tua gitu ya, ada yang memang menderita osteoartritis tadi. ya. Nanti bisa dikonsultasikan sama Dokter Rio. Nah, kalau misalnya Metro Friends ada di Jakarta bisa langsung ke rumah sakit MMC. Tapi kalau di luar Jakarta bisa menggunakan layanan telemedicine kita. Nomornya ada di bawah. Nanti bisa tanyakan langsung konsultasi kepada Dokter Rio seperti apa tindakan-tindakan yang atau langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Metro Friends untuk mengurangi atau mungkin mengobati osteoartritis tadi. Nah, kita balik lagi ke masalah pengobatan terapi stem cell. Itu kalau obat tadi yang dikonsumsi itu kan tidak boleh ketergantungan. Nah, apakah ketika menggunakan injeksi itu dia langsung sembuh? Nah, jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, sifat dari si stem cell ini adalah kita masukin tukang yang ada di situ terus gitu ya. Oke. Nah, untuk dia supaya ada efeknya pasti butuh waktu yang agak lama ya. Gitu. Tapi dia akan mengeluarkan itu terus-menerus. Dan memang untuk tiap individu Beda-beda. hasilnya berbeda ya. Memang kalau pada percobaan pada binatang itu banyak sekali keberhasilannya. Begitu disuntikin itu dia langsung kayak muda lagi gitu. Untuk di hewan. Untuk di hewan. Jadi studi-studi di hewan, makanya kita optimis sekali itu karena di hewan seperti itu. Tapi setelah dicobakan di manusia, yang sudah pasti bisa dilakukan adalah dia mengurangi rasa nyeri dan peradangannya berkurang dan pasien ada yang kita namakan Oswestry Disability Index, itu maksudnya skor yang menilai kemampuan pasien untuk menjalani hidup sehari-hari itu dia meningkat. Gitu. Kalau mengharapkan hasil MRI-nya seperti binatang tadi susah ya. Karena kan kita kalau percobaan binatang umurnya sama semua, ditaruh di kandang, kegiatannya sama semua ya. Kalau manusia kan ada yang beratnya aja udah beda. Oh, pekerjaannya berbeda. Pikiran stresnya juga beda. Juga beda. Itu pengaruh juga ya, Dok ya? Sangat berpengaruh. Ya, itu semuanya berbeda-beda sih untuk manusia sih. Jadi misalnya ada pasien melakukan tindakan apa tadi namanya terapi sel gitu, misalnya disuntik. Berapa bulan lagi disuntik lagi atau cuma pemantauan aja, Dok? Biasanya tergantung ya. Kalau tulang belakang sih kita karena dia sempit sekali sih kita nggak suntik berulang ya. One shot. Kalau nanti mungkin yang berbicara dengan dokter spesialis lututnya ya. Tapi biasanya kalau lutut itu bisa pengulangan 1 tahun atau 2 tahun sekali. Tadi kalau misalnya tulang belakang nggak disuntik lagi diminum nggak ya? Nggak bisa diminum berarti ya. Tapi ini yang mesti diingat bahwa terapi stem cell itu kita kan terapinya on top ya. On top itu jadi ada tindakan lain juga gitu untuk mengurangi nyerinya. Karena kan dia berlangsungnya lama ya. Dia selnya harus hidup, terus dia harus mengeluarkan zat-zat yang mendinginkan suasana di lutut dan di tulang belakang itu. Dia agak lama, on top. Jadi ada terapi lain yang kita berikan. Oke, dan ini seperti tadi yang sempat dimention sama dokter sebelumnya, karena ini stem cell-nya sudah dilakukan segala macam tindakan, dicuci ya. Jadi artinya buat orang yang menerimanya itu tidak akan terkena efek samping kayak alergi dan lain sebagainya, Dok ya? Jarang sekali karena sudah dihilangkan oleh labnya itu. Iya. Nggak kayak donor darah ya, kalau donor darah kan harus ada sih yang dicuci sih donor darah sih. Ada sih. Tapi agak susah ya kalau diproduksi massal gitu. Kalau stem cell ini kan memang kita khusus ya. Oke, jadi saya masih bingung dengan pembiakan stem cell tuh kayak gimana gitu. Apakah dia ada farmingnya itu sendiri di lab gitu? Ya, laboratorium besar dan memang ada
apa namanya, ada lisensinya. Memang ada berapa banyak jenis pengawasinnya, stem cell, Dok? gitu. Maksudnya? Kan kalau misalnya dibiarkan kan artinya cukup ngambil dari satu sumber udah dibiarkan aja sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu ngambil punya si A, nggak perlu ngambil punya si B, nggak perlu ngambil punya si C. Kayak gitu. ada batasan dia dibiarkannya bisa sampai kapan deh. Oke. Mungkin itu tanya ke laboratorium. Iya. Jadi penasaran karena Kita bukan sih penggunanya. user langsung ya. Iya, betul. Nah, kalau ini berarti bisa dilakukan sama semua orang yang memang membutuhkan kategori orang yang membutuhkan tindakan terapi sel. Ya itu bridging antara orang yang dioperasi masih belum, tapi untuk tindakan yang fisioterapi sudah tidak bisa gitu. Tindakan yang konservatif sudah nggak bisa. Jadi dia bridging. Iya, ada contohnya nggak, Dok? Biar saya mungkin lebih bisa. Misalnya sudah di fisioterapi berkali-kali masih sakit aja gitu. Oke. Tapi kalau untuk operasi, sakitnya cuma begini aja gitu. Iya. Atau maksudnya orangnya, saya masih takut nih untuk operasi ini, ya udah kita bridging aja di situ gitu. Kita bisa nggak nih menunda gitu operasinya. Jadi kayak dia Gitu. si stem cell-nya ini tuh memberikan tukang kasih tadi ya, perbaikan pendinginan dan lain sebagainya. Jadi kayak tukang servisnya. Iya, betul. Oke. Gitu sih. Kalau ini kan harusnya aman ya untuk lansia yang sudah berumur juga harusnya aman ya. Jadi intinya sih kontraindikasinya adalah tidak ada infeksi aktif, tidak ada cancer ya, infeksi kronis juga tidak boleh ada. Atau pasti memang lagi sakit berat ya nggak boleh ya kalau itu ya. Kalau di Jadi ortopedi ya. kalau misalnya ada orang yang memiliki penyakit tadi osteoartritis tadi yang memerlukan tindakan terapi stem cell, itu tidak boleh ada penyakit bawaan. Penyakit infeksi aktif. Pasti kita screening dulu sih. Jadi tetap ada batasannya. Ya. Misalnya kita tadi dokter udah, ini kasusnya memang harus di terapi sel. Ternyata ada penyakit lain yang ada cancer. Nah, itu gimana ngobatin, Dok? Kita nggak bisa pakai stem cell dong. Alternatifnya? Alternatifnya ya steroid, obat gitu. Tapi harus dipantau selalu ya, Dok. Karena kan tidak bisa terus-menerus tadi kan pakai steroid gitu, obat apa namanya, obat keras gitu ya. Nggak boleh. Oke. Wah, berarti ini ya kita memang benar-benar harus ngejaga persendian. Iya. Dan memang terapi stem cell ya harus di institusi yang sudah terdaftar ya, udah di rumah sakit lah. Ada pengawasannya jelas gitu. Ada yang bertanggung jawab ya. Gitu. Nah, kalau tadi kan dokter sempat mention tuh di stem cell itu ternyata ada sel pemicu kanker. Apa tadi namanya, ultra poten. Itu memang dibersihkan dan nggak ada. Kita nggak pakai itu. Nggak boleh. Kita nggak pakai itu. Kita nggak pakai. Pernah ada kejadian nggak, Dok, di luar negeri, di Indonesia yang sampai? Pasti dulu ada lah ya. Dulu pasti ada dulu ya. Makanya kita nggak pakai itu lagi kan. Yang sekarang mah yang sudah modern, sudah aman oleh BPOM juga udah aman gitu. Yang kita pakai. Jadi ini untuk memastikan semuanya aman, nanti kan ada SOP-SOP yang dijalankan pada saat tindakan ya, Dok. Betul. Pada saat mau saya pasien ketemu dokter juga dokter jelaskan stem cell. Nanti kalau ditanya stem cell punya siapa itu nggak bisa dijawab. Nggak bisa. Itu kan dari umum. Iya, nggak bisa. Stok berarti. Donornya iya. Tapi kalau saya nggak mau, saya mau pakai punya anak saya, itu bisa. Mendingan pakai punya diri sendiri kalau mau. Bisa. 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 Dan diambil gimana? dari punya diri sendiri. Ya itu prosedurnya akan panjang, diambil dari sini ya. Diambil terus nanti harus nunggu ya, karena dia mesti dibiarkan dulu untuk mencapai puluhan juta sel tadi. Oke. Nah, ketika orang itu sudah melakukan suntik injeksi tadi, biasanya, Dok, tadi kan kata dokter infonya lama, itu berapa lama? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun pemulihannya dari sakit tulang belakang itu? Itu kayaknya 6 bulan sampai 1 tahun sih ya. Tapi lama juga memang ya? makanya kita terapinya on top ya. Jadi ada tindakan lain. Ya. Berarti rutin ketemu dokter sebulan sekali kontrolnya? Boleh gitu. Nanti bisa dibarengin sama fisio juga, Dok? Bisa dong. Bisa. Memang nanti dilengkapi sama pasti itu? harus ada fisio, ada weight loss. Ya harus integratif ya. Harus multidisiplin. Dan si selnya itu juga buat dirangsang supaya lebih cepat untuk ngerespon yang titik sakitnya itu. Oke. Makin canggih ya berarti sekarang ya pengobatannya. Berarti orang-orang yang saya kan pernah ngeliat tuh konten kreator di Instagram, di dunia sosial media gitu ya. Dia sampai mau bikin awet muda. Berarti salah satunya pakai stem cell itu. Hasilnya bervariasi ya. Kan saya bilang tadi, kalau di binatang bisa, kalau di manusia belum. Ya. Terus kalau misalnya udah diterapi pakai terapi sel, permanen sembuhnya? Atau nanti bila kemungkinan kok kambuh lagi? Ya ini yang perlu kita sampai sekarang nih ya, yang kita bisa lakukan adalah memasukkan stem cell-nya itu, dia melakukan pekerjaannya, sel-sel yang sudah ada, yang masih hidup itu bisa mempertahankan diri supaya nggak menjadi lebih buruk.
Oh, Gitu. berarti dia tahu dulu kenapa bisa sakit belakang misalnya tulang punggung tadi ya, atau mungkin radang sendi penyebabnya apa, dikasih tahu dulu. Nanti kalau udah di terapi ini jangan lakukan lagi. Oke. Tapi kalau misalnya udah di terapi, dalam masa pemantauan itu udah boleh beraktivitas. Boleh, tapi ya mungkin dalam sebulan pertama nggak usah yang berat-berat dulu kali ya. Kita harus memastikan selnya itu hidup dulu gitu. Ya. Nah, nanti kalau tahu selnya hidup nggak hidup tuh dari mana, Dok? Ya nanti dilihat itunya perkembangan penyakitnya seperti apa. Keluhannya itu. Bukan dipakai apa namanya MRI itu nggak ya? saya kira kan karena di dalam kan. Iya. Taunya dia masih aktif apa enggak kan kita nggak tahu. Emang nggak bisa, nggak pernah Emang nggak bisa. bisa. Oh, jadi nanti dilihatnya dari keluhannya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya ada pasien hari ini berobat, terus minggu ini dijanjikan untuk suntik terapi sel, setelah itu selesai besoknya dia mau pergi ke luar negeri nggak masalah. Asal kegiatan nggak terlalu Bukan berat, nggak karena kan masalah. jalan tuh, Dok. Kalau jalan terlalu jauh jangan dulu lah. Oh. Kita tunggu dulu lah. Istirahat dulu ya. Iya. Jadi nggak bisa sesegera seperti itu. Ya, kalau aktivitas daily activity biasa sih nggak masalah ya. Ya, oke. Setelah di terapi tadi, ada pantangannya nggak selain mengurangi aktivitas berat? Ya, kita sih biasanya sih nggak minta pasien, melarang pasien untuk minum steroid tadi ya. Oh, nggak boleh? Ya. Sama sekali? Obat antiinflamasi yang dosisnya berat itu belum, biasanya kita kasih yang ringan-ringan aja. Oke, jadi yang sebelumnya terbiasa minum obat, ketika udah melakukan terapi saat ini dihindari obat itu. Turunin dulu obatnya. Oke, jadi sebelum terapi pun udah dikurangin, Dok ya? Kurangin sampai setelah terapi di stop dulu. Ya. Nanti baru itu fokus ke pengobatan terapi ini. Tapi tetap akan didampingin sama obat kan, Dok? Ya. Dikonsumsi obat, tapi bukan steroid tadi. Bukan. Oke, wah seru juga ya dunia kesehatan ya, makin canggih gitu. Saya soalnya kemarin sempat ini juga, Dok, ketarik gitu, ternyata tuh otot. Tapi kalau misalnya dia udah masuk ke mana namanya tulang belakang itu, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya udah tiduran aja, saya nggak bisa aktivitas. Belum tentu. Oh, belum tentu. Paling nyeri menjalar aja sih. Menjalar tuh Dari kesemutan pinggang nyerinya. terus sampai ke bawah betis gitu. Ya. Oh, tapi kemarin begitu juga kayak saya, Dok. Oh gitu. Mesti di MRI dulu kan gitu. Iya. Waduh, gawat nih. Nah, itu dia Metro Friends tadi kita ngobrol sama Dr. Rio, ini menarik sekali. Ini penting banget buat Metro Friends yang punya orang tua atau mungkin yang nonton Metro Friends ini udah memasuki usia-usia yang memang sangat rawan dan juga rentan terkena osteoartritis. Bener ya namanya itu. Nah, ini boleh langsung dikonsultasikan kepada Dr. Rio yang ada di Rumah Sakit MMC. Jadwal prakteknya, Dok? Saya dari hari Senin, Rabu, Sabtu pagi 8 sampai 10. 8 sampai 10, Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, ini ada yang weekendnya pas banget nih kalau misalnya Metro Friends Senin sampai Jumatnya sibuk, Sabtunya mau ke sini boleh silakan. Atau kalau misalnya kasusnya ini segera mungkin bisa pakai telemedicine secara online, konsultasi sama Dr. Rio. Nanti mungkin bisa berkoordinasi mungkin sama kenalan Dr. Rio di daerah Metro Friends yang direkomendasikan sama Dr. Rio buat melakukan tindakan atau lanjutan tindakan-tindakan medis. Tapi kalau misalnya mau langsung sama Dr. Rio, bisa berangkat ke Jakarta gitu. Di Rumah Sakit MMC juga kita memiliki banyak fasilitas lainnya di sini ya. Kita dekat banget sama tempat olahraga dan juga tempat hiburan dan sebagainya. Jadi nggak sekalian buat berobat aja, tapi juga bisa sekalian jalan-jalan Metro Friends di sini gitu. Health tourism namanya, Dok. Oh gitu ya. Health tourism, sekalian turis. Nah, Dok, sebelum penutup, seperti biasa kami tuh biasanya minta closing statement dari narasumber. Nah, mungkin dari dokter ada closing statement buat Metro Friends yang nonton di rumah. Silakan, Dok. Ya, intinya semakin early penyakit itu didiagnosis, penanganannya akan semakin mudah, semakin ringan dan tidak memberatkan. Jadi kalau misalnya ada keluhan, nyeri-nyeri yang tidak sewajarnya, tidak mempan dengan obat yang kita beli di toko, segera periksakan saja. Oke, terima kasih Dr. Rio atas waktunya. Luar biasa nih, saya kayaknya bakal sering-sering nih kayak mau ngobrol sama Dr. Rio. Karena saya sering banget, Dok, ini 2 kali saya kena punggung saya, pinggang saya tuh sakit sampai ke kaki tadi, Dok. Nanti saya MRI deh. Iya. Saya cek. Oke, Metro Friends, sampai ketemu lagi di episode podcast MMC Hospital selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.